Halo semuanya, sudah merasakan berkat Tuhan di hari ini. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas, mungkin ada sekitar 2 video, saya membahas tentang dampak game, gadget bagi anak-anak. Dan itu sangat mempengaruhi, terlebih khusus dalam frontal lobe kita. Namun, di masa kini, kita pun tidak bisa melarang anak-anak untuk masuk dalam dunia tersebut. Karena sama saja, itu sama seperti di zaman dulu mungkin, kita melarang anak kecil untuk bermain kelereng, atau anak gadis untuk main boneka. Karena zaman sudah berubah. Yang paling penting dari semuanya itu adalah pengontrolan dari orang tua, dari orang-orang wali yang lebih bertanggung jawab terhadap anak-anak. Untuk itu saat ini saya rindu ingin mereview salah satu game yang dibuat oleh gereja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di masa kini. Bukan hanya anak-anak kecil, tapi juga anak-anak remaja. Dan saat ini saya ingin membuat review singkat tentang game tersebut. Dan semoga bisa menjadi pengenalan kepada teman-teman semua, saudara-saudara yang belum tahu bahwa game ini telah diluncurkan. Nama game ini adalah Heroes 2 Trivia Bible Game. Nah, saya tidak tahu kenapa dinamakan Heroes 2. Apakah sudah ada Heroes yang pertama? Tapi saya coba cari-cari, tidak ada Heroes 1. Mereka langsung mulai dengan Heroes 2. Mungkin yang dimaksud Heroes 2 kenapa? Karena dulu kalau saya tidak salah ingat, semenjak saya SMA mungkin, banyak game-game offline yang dibuat lewat PowerPoint tentang kuis-kuis Alkitab. Dan saat ini mereka mencoba meluncurkan melalui aplikasi yang boleh di-download oleh semua anak-anak, semua orang tua, dan boleh dimainkan bersama. Heroes 2. Untuk tampilan antarmukanya, kita boleh lihat bahwa ini seperti game-game kuis dan tampilannya menarik. Kita coba play. Dalam game ini kita akan melewati dari level ke level dengan pribadi-pribadi yang terkenal dalam cerita-cerita di Alkitab. Dan setiap level akan ada cerita dan juga akan dibuat pertanyaan untuk kita masuk ke level selanjutnya. Di sini ada ceritanya, kita boleh klik ceritanya dan akan muncul ceritanya. Yang pertama, game ini khusus dibuat untuk bahasa Inggris, belum ada bahasa Indonesianya. Jadi kita perlu dituntun, mungkin jika anak-anak mainkan ini, boleh dituntun oleh orang dewasa untuk menemani dia bermain game ini. Dan juga ini boleh menjadi pengenalan tentang apa yang ada dalam Alkitab, pertanyaan-pertanyaan dan juga pembelajaran bagi anak-anak pada saat ini. Jadi dalam cerita ini kita boleh melihat bagaimana diceritakan bahwa Adam sebagai manusia pertama, kemudian dia diciptakan tidak sendiri, kemudian dia mulai jatuh, dan selanjutnya dijelaskan tentang ceritanya. Bagusnya, saya berpikir sejenak, jika dalam cerita ini bukan hanya cerita, tapi diberikan clue-clue atau jawaban-jawaban yang ada dalam kuis, pertanyaan di game nantinya. Alangkah lebih baik jika ada kata-kata kunci mungkin seperti itu, sehingga orang akan tertarik untuk membacanya, membaca dari cerita ini. Atau kita bisa menemukan harta karun dalam cerita tersebut, apa ya istilahnya. Kita lanjut. Setelah kita membaca cerita, kita akan masuk ke level yang pertama. Level yang pertama akan mendapatkan pertanyaan seputaran kisah Adam dan Hawa. Kita coba play. Efek. Apa ini efek? Oh, ternyata dalam game ini kita akan mendapatkan, misalnya, kekuatan dari Daniel, reveals the Bible verse where the correct answer is found. Jadi ini akan memunculkan satu ayat di dalam Alkitab di mana jawaban ini didapatkan. Sayangnya level ini harus dibeli dengan diamond, tapi kita tidak akan membeli diamond pada saat ini. Level 2 kita akan mendapatkan efek yang selanjutnya. Efek Friday ini di mana akan mendapatkan mana 2 kali lipat, iya kan? Hari Jumat mana akan dihadirkan 2 kali lipat karena Sabat tidak akan turun mana. Kemudian efek dari Elijah. Efek dari Elijah ini, kita akan diberikan double porsi dari nyawa XP. Oh, peningkatan kali XP seharusnya peningkatan level. Oh, kalian di Friday, award, hadiah, setiap pertanyaan yang dijawab benar. Namun, kalau di Elijah, kita akan mendapatkan double porsi untuk setiap, bukan untuk setiap pertanyaan, tapi langsung diberikan double porsi. Cerita apa tentang Elia yang diberikan double porsi? Mungkin pada saat dia pergi ke janda di Sarfat, kemudian dia mendapatkan berkat yang lebih. Kemudian efek selanjutnya, jika kita naik level, kita akan mendapatkan efek Joshua. Freeze time for 5 seconds. Just as the sun stop for Joshua. Oh, jadi di level 5 kita akan mendapatkan efek, kita bisa menghentikan waktu. Karena di tiap game mungkin akan ada jumlah waktu yang ditentukan untuk kita menjawab. Jadi waktunya akan dihentikan. Sama seperti permohonan Joshua, matahari dihentikan. Kemudian level yang ke-6 kita akan mendapatkan efek Yunus.
allow you to skip question like Jonah tried to skip his mission. Jadi di efek Yunus ini, kita boleh men-skip pertanyaan sama seperti Yunus, menghindar dari tanggung jawab yang diberikan. Kemudian level 7 efek Lazarus dibangkitkan. Jadi ini give a second chance if you get an answer wrong. Jadi kalau kita mendapatkan jawaban yang salah, kita akan diberikan kesempatan untuk menjawab kembali, sama seperti Lazarus dibangkitkan kembali. Di level yang ke-8, Abraham halves the possible answer as Abraham halved the animals. Oh, jadi Abraham kita akan diberikan kesempatan untuk menemukan jawaban yang benar, sama seperti Abraham yang menemukan hewan pada saat dia akan mengorbankan Ishak. Kemudian level 9, kita akan mendapatkan efek Jesus. Remove your errors and show the way. Jadi dia akan menghapus semua jawaban yang salah dan akan menunjukkan jawaban yang benar. Kemudian level ke-20, mungkin level terakhir, kita akan mendapatkan efek Revelation. Halves your time if you get all answer correctly. Apa hubungannya dengan wahyu? Jadi di level 20, kita akan mendapatkan efek waktu kita akan dibagi jika kita mendapatkan semua jawaban kita dengan benar. Saya belum mengerti apa hubungannya dengan kitab Wahyu. Kita akan pelajari pada saat nanti kita memainkan game ini. Jadi kita akan mendapatkan efek di tiap levelnya. You can select 3 effect to help you in the game. Jadi kita bisa memilih 3 efek untuk menolong kita di game. Tapi kita harus membelinya lewat diamond yang kita miliki. Mungkin akan ada hadiah diamond pada saat kita menjawab dengan benar. Kita coba play. Adam and Eve. This method show you the current question that you are about to answer. There are 12 questions in total per match. Jadi setiap level ada sekitar 12 pertanyaan. Dan ini ada meterannya. Keterangan yang selanjutnya, ada 4 possible answer to every question. Jadi ada 4 pilihan jawaban di setiap pertanyaan. Pilih jawaban yang tepat. Kemudian selanjutnya. Jadi ada XP, ada diamond, ada apa ini? Yang satu ini. Saya tidak tahu. Kita lihat nanti. Pertanyaannya, oh ini ada jumlah waktu yang harus kita lewati. Jadi kalau ada possible tadi yang dimana efek tadi yang dimana waktu akan dihentikan selama 5 detik. Kita coba. Would I become the mother of all people? Benar. Hawa akan menjadi ibu segala bangsa. Pertanyaan yang kedua, what will happen if we ate from the tree that God told us not to? Jadi apa yang akan terjadi jika kita memakan buah dari pohon yang Tuhan bilang tidak boleh kita makan? We will be killed by the bears. Kita akan dibunuh oleh beruang. Mungkin Elisa menyuruh anak-anak untuk dibunuh oleh beruang. We will die, kita akan mati. We will be sick, kita akan sakit. We will love God more, kita akan mencintai Allah dengan lebih. Tentunya kalau kita makan dari buah pengetahuan yang baik dan jahat yang Tuhan telah larang, kita akan mati. We will die. Pertanyaannya sangat mudah untuk anak-anak remaja. Jadi sangat baik untuk dimainkan oleh anak-anak remaja sambil mengajak mereka bermain, sambil juga mengajarkan mereka tentang kebenaran Alkitab. Tapi karena kita di Indonesia, kita butuh seorang yang bisa menerjemahkan ini. Bagus juga untuk mengajarkan kita tentang bahasa Inggris. What was I made from? Dari apa saya diciptakan? Debu, udara, apes. Apa ini apes? Apes. Apa apes? Monyet. Adam serip, tentu tulang rusuk Adam. Jadi kita bukan diciptakan dari monyet. Evolusi mungkin maksudnya. Pertanyaan selanjutnya, what was the name of our garden? Apa nama dari taman yang mereka tinggali? Hanging Gardens of Babylon, Garden. Tentu saja Eden, Getsemani Paradise. Jadi jawabannya Eden. Taman Eden yang yang Allah ciptakan untuk menjadi tempat tinggal mereka. What did God curse because of what the snake did? Apa yang Allah kutuk dari ulah si ular? All serpents, every animal was every human and animal. Oh, all serpents. Who now guard the garden? Siapa yang menjaga taman itu? God, angel, us, demons. Jadi angel, malaikat. Oh, ternyata saat kita menjawab pertanyaan yang benar, kita akan mendapatkan diamond yang kita boleh gunakan untuk membeli efek. Apa yang digunakan malaikat untuk menjaga taman itu? Gun, senjata, pedang biasa, pedang berapi, panah, tentu pedang berapi, flaming sword. Pertanyaan selanjutnya, why does a man leave his father and mother? Tentu menjadi satu dengan istrinya. Manusia laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya untuk menjadi satu dengan istrinya. What did Cain do? Oh, ternyata bukan hanya cerita Adam dan Hawa, namun anak-anaknya juga dimasukkan dalam pertanyaan ini. Cain menjaga ladang, taman, keep the fields.
Ya kalau flocks kan kawanan domba, Habel. Kalau kain keep the fields. Oh, ternyata setiap jawaban yang benar bukan hanya 1 atau 2 diamond, tapi kelipatannya kita akan dapatkan reward. Jadi kita mendapatkan mana 22. Oh, yang ini bukan diamond tapi mana. Kemudian ada time yang dilewatin 6 menit, XP poin 22, XP penambahan. Oke. Nah, ini dia. Kita belum akan melanjutkan ke level selanjutnya kalau kita belum mencapai XP 26 XP. Jadi kita harus main lagi game tersebut. Namun bukan lagi di level 1 pertanyaannya, namun sudah masuk di level 2. Pertanyaan di level 2. Kita coba play. Efeknya belum dapat karena belum dibeli. Kita coba beli. Keep playing the game kalau mana tuh gitu. Oh, nilainya 50. Jadi kita harus mendapatkan 50 mana. Sedangkan saya baru memiliki 22 mana. Jadi kalau kita main-mainkan terus, kita boleh membeli. Jadi tidak perlu mengeluarkan uang atau kita tidak perlu top up seperti game-game yang lain pada umumnya untuk membeli efek di game ini. Kita coba mainkan untuk masuk ke level 2 saja. Kita percepat ya. Level 2 pertanyaannya sudah berbeda. Sangat sayang kalau kita masuk ke game ini kemudian pertanyaannya diulang lagi. Alangkah lebih bagus kalau gamenya diubah seperti ini, agar lebih banyak pemahaman, lebih banyak pengetahuan tentang Alkitab yang kita bisa pelajari. Who now God guard the garden? Nah, ini dia. Ternyata bukan semua pertanyaan di level selanjutnya akan mendapatkan pertanyaan yang baru, tapi akan ada pertanyaan yang diulang kembali. Nah, kita mendapatkan mana lagi 48 poin dan XP 48. Semoga bisa naik. Nah, kita sudah mendapatkan kesempatan untuk masuk ke level 2. Di bagian Adam dan Hawa naik ke level 3 karena kita sudah 3 kali mengikutinya. Namun kita juga boleh masuk ke level selanjutnya, Noah. Unlock. Nah, saat ini kita juga boleh membaca cerita dari Noah. Kita coba menggunakan efek. Kita tidak akan coba semua. Nah, efek. Kita boleh membeli, kita mendapatkan efek Friday, tapi ini beli 200. Kalau Daniel 50. Kita beli efek Daniel. Dan kita akan mencoba. Kita mengaktifkan efeknya. Dan oh, kenapa di Adam dan Eve? Wait. Kita keluar kembali. And match. Jadi kalau kita menggunakan efek, mungkin kita tidak bisa memainkan di level 2 karena itu efek untuk level yang pertama. Nah, karena itu efek untuk game pertama, level pertama. Jadi kalau kita mengaktifkan efek itu, kita tidak bisa masuk di level yang kedua. Jadi pertanyaannya kembali ke level 1 tentang Adam dan Hawa. Kembali lagi ke Noah. Oh, jadi di level selanjutnya pertanyaannya akan bercampur antara level 1 dan level 2, antara tentang cerita tentang Adam dan Hawa dan cerita tentang Noah. Jadi semakin naik ke level berikutnya, semakin banyak pertanyaan yang bisa kita dapatkan dan semakin bervariasi. Jadi kenapa kita perlu naik ke level selanjutnya, agar pertanyaan yang kita dapatkan akan lebih bervariasi. Selanjutnya saya lihat tadi di sini. Nah, pilihan-pilihan gamenya, pertama kita boleh main story-nya, kemudian efeknya kita boleh baca. Oh, ini untuk informasinya. Kemudian ada challenge. Challenge-nya, oh, kita harus mendaftar ternyata. Selanjutnya, kita akan dapatkan penantang-penantang, tapi tidak ada. Mungkin karena saya belum berteman dengan orang lain. Di sini ada profil. Ini profil saya. Time play, best time, mana, total question, drag answer, 75%. Profil saya, kemudian ada ranking. Mungkin ini ranking yang kenapa di sync in kembali? Padahal saya sudah sync in, tapi harus sync in, sync out. Mungkin masih ada sedikit gangguan. Sync in another time. Jadi di sini ada pilihan challenge-nya, tapi mungkin kita harus memiliki teman untuk kita challenge dan kita akan berlomba. Kalau ada yang ingat quiz lomba otak kalau tidak salah, lalu ada game dikasih pertanyaan 1-2 orang, kemudian kemudian bersaing, siapa yang menjawab yang paling banyak benar dia yang menang. Mungkin cara kerjanya seperti itu. Jadi kita akan sama-sama mulai gamenya dengan teman online dan kita akan menjawab pertanyaan yang diberikan, kemudian siapa yang paling banyak dia yang menang. Ada ranking juga, mungkin siapa yang terbaik di sini. Coba lihat. Tapi masalahnya harus login kembali.
Ini masalahnya. Mungkin aplikasinya masih dalam tahap pengembangan, jadi harus login kembali. Tapi game ini ada rankingnya. Ranking 1 Aleph. Berarti sudah banyak orang yang mendownload game ini. Best time, most XP. Ternyata XP itu dapat menjadi salah satu ranking. Siapa yang lebih banyak XP, rankingnya akan semakin lebih tinggi, level 43. Ada yang sudah level 43. Oke, itu saja mungkin. Jadi secara keseluruhan, ada Hop Channel. Jadi yang mensponsor game ini adalah Hop Channel. Setting account sound. Mungkin harus setting account di sini ya. Nah, tapi nantilah. Sound language. Bahasa. Oh, ternyata boleh bahasa. Selain bahasa Indonesia, ada bahasa Spanyol, Portugis, dan Prancis. Jadi mungkin semakin banyak orang yang memainkan game ini di Indonesia, kita boleh merequest untuk memunculkan, mengadakan yang bahasa Indonesia. Sehingga semakin banyak orang juga yang boleh bermain. Secara keseluruhan game ini sangat baik untuk kita mainkan. Selain menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang Alkitab, kita boleh juga menjadikan game ini sebagai sarana untuk mengajak anak kita bermain dan belajar bersama. Karena kalau anak kita bermain sendiri, mungkin dia belum bisa mengerti. Cara ini juga kita bisa gunakan untuk menuntun dia memiliki game-game yang tepat, permainan yang tepat, agar terhindar dari efek-efek samping dari game-game yang lain. Sehingga anak kita akan terus dituntun ke arah yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah review game singkat ini boleh menjadi berkat bagi semua yang menyaksikan. Dan link downloadnya saya akan taruh di kolom deskripsi. Dan teman-teman boleh mendownload itu. Ini sudah tersedia di Play Store dan App Store. Tuhan memberkati kita semua dan tetaplah meyakini bahwa Allah mengasihimu.